di sebuah desa kecil yang terletak tak jauh di lereng pegunungan Jawa. Ada sebuah pemakaman tua yang nyaris terlupakan. Orang-orang menyebutnya Kebon Pati. Karena dulunya tanah itu merupakan kebun pepaya sebelum dijadikan lahan kuburan pada masa penjajahan Belanda. Tapi bukan sejarahnya yang membuat pemakaman itu ditakuti, melainkan desas-desus bahwa tanahnya bisa bernafas. Cerita ini berasal dari seorang pemuda bernama Fajar, mahasiswa antropologi dari kota yang sedang menjalani penelitian tentang kepercayaan masyarakat pedesaan terhadap alam gaib. Saat liburan semester, Fajar memutuskan tinggal di rumah bibinya di desa Giri Mulia. Bibinya pernah memperingatkan, kalau malam Jumat Kliwon, jangan jalan-jalan ke arah timur desa, apalagi lewat Kebon Pati. Gak sopan, gak semua yang tidur di sana itu diam. Tentu saja, sebagai anak muda yang rasional dan percaya pada ilmu, Fajar hanya tersenyum. Tapi rasa penasarannya membuncah. Suara langkah kaki menyusuri tanah, suara jangkrik, sesekali lolongan anjing jauh di kejauhan. Malam itu, bulan purnama menggantung tepat di atas kepala. Fajar membawa kamera dan perekam suara, berniat membuat dokumentasi tentang lokasi angker. Ia berjalan sendirian melewati ladang kering menuju pemakaman tua yang disebut-sebut bisa bernafas. Saat ia sampai di dekat pagar bambu pemakaman, ia terdiam. Tanahnya tampak aneh, seolah bergerak, seolah mengembang, lalu mengempis pelan, seperti dada seseorang yang sedang tidur. Fajar berbisik dan merekam. Aku tidak tahu apakah ini ilusi optik, tapi tanahnya seperti hidup. Ia menunduk, meletakkan telapak tangannya di atas salah satu gundukan makam. Dan di saat itulah suara nafas dalam dan panjang dari bawah tanah. Astaga! Ia terjatuh mundur. Kamera terlepas, tapi ia tetap memandangi gundukan makam itu yang kini bergerak lebih jelas, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. Bukan tanah yang turun, tapi naik, seperti ada yang mendorong dari dalam. Fajar lari secepat mungkin, tapi entah mengapa jalan pulang terasa lebih panjang dan berliku. Hawa dingin menusuk tulangnya. Pohon-pohon di pinggir jalan bergoyang, padahal angin tidak bertiup. Setibanya di rumah, ia langsung mengurung diri. Tapi malam itu,
tidak memberinya istirahat. Suara ketukan pelan di jendela, sekali, 2 kali, 3 kali, lalu suara berat berbisik. Kamu menidurkan yang belum selesai. Di lantai kamar terdapat jejak tanah basah mengarah dari jendela ke sisi ranjangnya. Keesokan harinya, Fajar bertanya pada warga desa. Banyak yang menghindar, enggan bicara, tapi seorang kakek tua penjaga masjid akhirnya mau buka suara. Kuburan itu bukan untuk orang biasa. Tempat itu untuk para tahanan Belanda dulu dibuang, dianiaya, dikubur hidup-hidup. Gak semua jasad dikubur dengan layak. Banyak yang mati sambil bernapas. Jadi mereka dikubur hidup-hidup dan tanahnya masih menyimpan napas mereka, dan si kakek hanya mengangguk. Setiap malam Jumat Kliwon, mereka akan mencari udara. Suara angin mendesir kencang, gemerisik pepohonan, lolongan keras anjing. Malam Jumat Kliwon kembali datang, dan Fajar yang seharusnya pergi meninggalkan desa justru kembali ke kebun pati. Tapi kali ini ia membawa lilin, bunga, dan bacaan doa. Kalau memang kalian hanya ingin didoakan, aku akan bacakan doa untuk kalian. Dan Fajar pun mulai berdoa. Satu persatu lilin dinyalakan. Namun saat doa mulai mengalun, suara napas berat itu terdengar dari segala arah. Tanah mulai mengguncang pelan, tapi kini bukan hanya satu makam. Semua gundukan mulai naik turun, seirama, seperti dada-dada yang bernapas bersama. Fajar gemetar, tapi tetap melanjutkan doa. Sampai akhirnya semuanya hening. Keesokan harinya, warga desa dikejutkan dengan perubahan di kebun pati. Beberapa makam yang sebelumnya tampak tak terurus kini rapi, seolah telah dibersihkan. Namun Fajar tidak pernah terlihat lagi. Bibinya mengatakan ia pergi pagi-pagi naik bus ke kota, tapi kamera yang ia bawa ditemukan tergantung di pagar pemakaman. Dan saat salah satu warga memutar isinya, suara dari rekaman lirih berulang-ulang. Jangan berhenti bernafas, jangan berhenti bernafas, jangan berhenti. Suara angin kembali berhembus, lalu hening. Dan sejak malam itu, jika
kau berani melangkah ke kebun pati saat bulan purnama, letakkan telingamu di atas tanah. Dengarkan baik-baik, karena kau mungkin akan mendengar kuburan yang masih bernafas.